Akane masih tertidur dan merasa kalau ia sedang bermimpi, namun menjadi tak yakin dan menyerah pada akhirnya karena ia tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Padahal seharusnya ia bersama Jet, dan mendengar nama itu membuat Akane kembali tersadar. Ia kaget dengan ruangan yang begitu gelap di mana Jet tertidur di sana, yang membuat Akane menjadi panik. Akane mencoba membangunkan Jet dan perlahan Jet kembali sadar. Tapi itu membuat Jet menjadi panik dan bertanya apakah Akane baik-baik saja. Akane mencoba menenangkan Jet yang panik dan berkata kalau ia baik-baik saja. Mendengar itu membuat Jet menjadi lebih tenang, apalagi ketika ia tiba-tiba diserang sesuatu sebelumnya, di mana Jet mencoba menyelamatkan Akane, tapi Jet juga kehilangan kesadaran dan meminta maaf karena tak bisa melindungi Akane. Akane mencoba menenangkan Jet dan berkata kalau mereka semua aman saat ini, tapi Akane mengerti kalau sebelumnya adalah mimpi. Jet pun bingung ada di mana mereka sekarang. Apakah mereka berada di dalam pohon besar sebelumnya? Mungkin saja ketika mereka kehilangan kesadaran, mereka dibawa kemari, dan hanya itu alasan paling masuk akal. Tapi bagaimana caranya mereka keluar dari sini? Yang mana Akane kepikiran pergi kemana Mameko saat ini. Dan tiba-tiba terlihat sebuah gambaran dapur Akane yang membuat Akane dan Jet bingung. Jet menjadi waspada karena tak tahu apa yang terjadi. Tapi menurut Akane, bisa saja mereka keluar dari sana, yang membuat Jet menjadi bimbang dibuatnya. Jet memutuskan untuk mencobanya terlebih dahulu, dan tubuh Jet tiba-tiba menembus ke sisi lain, dan ketika aman, ia menyuruh Akane untuk masuk ke dalam juga. Dan benar, itu adalah dapur rumah Akane. Tapi mereka tak bisa melihat keluar dan merasa kalau mereka masih terjebak di sini. Tapi semua bahan makanan yang tersisa tadi pagi masih sama seperti sebelumnya, dan tak yakin apakah ini benar-benar asli. Tapi tiba-tiba perut Jet berbunyi yang menandakan kalau ia sangat kelaparan. Jet merasa malu karena ini bukan waktu yang tepat untuk semacam itu. Tapi Akane tak mempermasalahkannya, namanya juga orang. Akane melihat bahan sisa dan terdiam. Tiba-tiba Akane memanggil Jet. Akane berkata bagaimana kalau mereka membuat sesuatu untuk dimakan. Jet merasa malu dan berkata kalau ia bisa bertahan meskipun kelaparan. Juga ia tak tahu apakah bahan ini benar-benar nyata atau tidak. Tapi Akane merasa kalau mereka harus makan sekarang karena Akane juga sangat kelaparan. Kalau begitu bagaimana kalau mereka memasak sekarang? Jet bertanya apa yang ingin Akane masak, dan Akane menjawab kalau ia akan membuat pork cutlets karena Akane tiba-tiba ingin memakannya saja. Jet bertanya apakah bahannya ada, tapi menurut Akane jika hanya pork cutlets ia bisa membuatnya sekarang, tapi tak yakin kalau masih ada saus yang tersisa. Juga untuk miso soup Akane akan menggunakan akar tanaman untuk kaldunya, lalu ditambahkan kubis. Dan sekarang waktunya mempersiapkan daging babinya. Potong daging agar tak menyusut ketika panas. Pukul-pukul daging sebelum menambahkan bumbu dari garam dan merica. Selanjutnya, lumurkan ke dalam tepung yang sudah dilumuri telur dan celupkan ke tepung roti. Jet melihat Akane dan merasa aneh dengan tangan Akane yang penuh dengan tepung. Akane teringat kenangannya bersama ibunya dulu ketika mereka masak babi dan tangannya dipenuhi tepung seperti sekarang. Lalu ibunya berkata kalau tangan Akane seperti tangan yang penuh sihir. Seperti jika Akane berpetualang dan menemukan sebuah peti, ibunya merasa Akane bisa membukanya dengan mudah dengan tangan itu dan merasa itu sungguh luar biasa. Di mana ada cerita soal magic hands yang Akane sukai dulu, dan karena itulah kata-kata ibunya membuat Akane menjadi bahagia. Jet merasa kalau ibu Akane sungguh sangat menyayangi Akane, dan Akane setuju soal itu. Ibu dan ayah Akane merupakan orang yang baik meskipun mereka sangat khawatir dengan Akane, dan saat itu Akane serasa kembali seperti anak kecil lagi. Terdengar suara seseorang memanggil kakeknya dan tertawa bahagia, dan Akane bisa melihat sosok dirinya dan Hiyori ketika masih kecil bersama kakek nenek juga ibu dan ayahnya, yang membuat Akane terdiam tak percaya. Jet mencoba memanggil Akane yang melamun dan bertanya apakah Akane baik-baik saja. Mereka pun lanjut memasak, di mana Akane lanjut menggoreng bahan yang sudah selesai ditepungi. Ketika warna dan suaranya berubah, angkat daging dari minyak dan biarkan disaring terlebih dahulu. Setelah itu baru dipotong. Untuk kubis yang sebelumnya akan disatukan ke dalam piring dan tambahkan saus.
dan makanan pork cutlets serta miso soup pun siap dimakan. Jet menjadi lapar dibuatnya dan mereka langsung menyantap makanan itu. Jet tak percaya kalau rasanya seenak ini. Potongan dagingnya sangat empuk juga tebal dan sangat cocok dengan saus sebelumnya. Masakan apapun yang Akane buat selalu saja terasa sangat enak. Mendengar itu membuat Akane menangis dibuatnya, yang membuat Jet sangat panik. Jet dibuat bingung, tapi Akane meminta maaf karena ia tak bermaksud seperti itu. Ia hanya merasa nostalgia saja. Mungkin saja karena Akane teringat soal orang tuanya ketika memasak tadi. Juga pork cutlets yang mereka makan sekarang sangat mirip rasanya dengan yang Akane makan di dalam mimpi itu. Dan tiba-tiba Mameko muncul entah dari mana, yang membuat Akane kaget dibuatnya. Akane bertanya dari mana Mameko, tapi Mameko bertanya apakah Akane sudah bertemu ayah dan ibunya, yang membuat Akane sangat kaget mendengarnya dan merasa apa jangan-jangan itu perbuatan Mameko. Tapi Mameko berbicara soal api, yang mana soal Akane yang membakar dupa sebelumnya. Akane berterima kasih karena ia sudah bertemu ayah dan ibunya. Lalu Mameko menarik Jet dan Akane dan membawa mereka entah kemana. Itu membuat mereka berdua bingung apa yang sebenarnya terjadi. Jet menyadari sesuatu dan berkata ke Akane untuk melihat ke depan, di mana terdapat sebuah cahaya dari sana. Dan mereka keluar dari sana dan terjatuh dari ketinggian. Dan cerita pun berlanjut.